Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk persekutuan Komisi Usia Indah. Dengan rasa bersyukur kita, mari kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau masih berikan buat kami mengikuti persekutuan Komisi Usia Indah. Tuhan, Engkau berkati persekutuan Usia Indah dari awal hingga akhir. Engkau juga berkati semua acara demi acara. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi semua. Saya Bu Rita ingin memberikan kesaksian. Kita sangat bersyukur Tuhan, tahun ini Tuhan telah memberikan saya seorang cucu yang sangat lucu. Kita mengucap syukur pada Tuhan sewaktu menantu mau melahirkan dalam kondisi sangat serem karena cek antigen hasilnya positif COVID. Di rumah sakit mana-mana tidak terimanya. Dari rumah sakit Tarakan kita ke sono sampai alasannya gak ada kamar. Kedua ke rumah sakit Duta Indah juga alasannya begini sama. Yang ketiga sampai kita gak ada jalan keluar ke PIK Secik rumah sakit juga alasannya sama. Jadi kita sampai kehilangan arah mau harusnya kemana. Hanya satu tujuannya ke Tuhan. Kita berdoa. Pada saat kita berdoa muncullah ada seorang hamba Tuhan yang sangat baik hati anjurkan kita ke Dokter Nita. Jadi Dokter Nita komunikasi sama rumah sakit Puskesmas 24 jam Duta Mas. Akhirnya menantu dapat melahirkan di sana dengan lancar semua. Kita mengucap syukur dari saat itu bayinya sangat sehat dan ibunya juga sangat sehat. Tapi dalam bulan Juli keluarga Bu Rita juga ada yang kena COVID. Tapi setiap kita berharap pada Tuhan, ada aja jalan keluar, penyertaan Tuhan selalu terjadi. Saya sendiri juga kena COVID, tapi Tuhan Yesus kasih ekstra kekuatan kepada Bu Rita, tapi Bu Rita kena COVID-nya sih gak berat, gak ada demam, gak ada batuk, gak ada hilang penciuman. Malahan Bu Rita bisa melayani mereka satu persatu dan melayani menantu yang lagi melahirkan, mau masak, mau ke pasar, segala saya tanganin sendiri. Sekian kesaksian dari saya. Saya juga harap semua sehat semua. Thank Yesus dan terima kasih juga hamba Tuhan dan teman-teman seiman atas dukung doanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa dalam surga,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau masih berikan buat kami mengikuti persekutuan Komisi Usia Indah. Tuhan, Engkau berkati persekutuan Usia Indah dari awal hingga akhir. Engkau juga berkati semua acara demi acara. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, nama saya Siana Gunawan. Salam buat teman-teman lansia. Sehat-sehat selalu. Tuhan berkati. Halo, selamat pagi. Saya Melani Gunawan. Saya sehat-sehat selalu. Salam buat sahabat-sahabat lansia. Semuanya sehat-sehat selalu. Tuhan berkati. Halo, selamat pagi. Saya Pak Jonas. Saya Bu Rita. Selamat pagi juga teman-teman. Selamat pagi Bu Pendeta Maria dan teman-teman Usia Indah di GKI semua. Semoga dalam pandemi ini semua sehat dan kita bersekutu di GKI kembali. Kita sangat senang deh bisa kumpul kembali. Tema hari ini Persekutuan Usia Indah mengenai penguasaan diri. Bagaimana penguasaan diri kita, tingkah laku kita buat hari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Daud C. Pinabahu, mari kita persiapkan mendengarkan pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Salam sejahtera Opa Oma GKI Pakuwon. Apa kabar? Lama ya tidak berjumpa.
Dan kali ini kita berjumpa dalam kebaktian virtual. Saya berharap Opa Oma dalam keadaan yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendalami satu tema, yaitu bertumbuh dan berbuah dalam penguasaan diri. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama menyatukan hati kita minta pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau belajar tentang satu karakter Kristus, yaitu penguasaan diri. Tolonglah kami Bapa, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh membentuk kami perlahan-lahan menjadi pengikut Kristus yang mampu menguasai diri. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, pakailah ia supaya apa yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan, boleh membangun kami semua untuk menjadi semakin lebih baik, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ya, Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tema kita pada hari ini adalah bertumbuh dan berbuah dalam penguasaan diri. Ya, Opa Oma, jadi kata kuncinya adalah apa? Penguasaan diri. Kita mau belajar tentang penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri, Opa Oma? Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, ternyata penguasaan diri itu punya arti enkrateia. Enkrateia. Apa itu enkrateia? En itu artinya dalam. En itu artinya dalam, krateia itu kekuatan. En itu dalam, krateia itu kekuatan. Jadi artinya apa-apa? Enkrateia itu secara sederhana mengatakan kekuatan dari dalam untuk melakukan yang benar dan menolak yang salah. Kekuatan dari dalam hati kita, saya dan Opa Oma untuk melakukan yang benar dan menolak yang salah. Kita tahu misalkan berbohong itu benar atau salah, Opa Oma? Salah ya. Nah, enkrateia itu mendorong kita untuk mampu menolak yang salah. Berbohong itu salah, kita menolak. Oh, bohong itu tidak boleh. Itu namanya kita berhasil menguasai diri kita. Ketika kita mau menolong orang yang kita kasihi, itu kan perbuatan yang benar. Maka ada kekuatan dari dalam untuk berani melakukan yang benar, yaitu menolong sesama kita. Disitulah kita disebut sebagai sosok yang bisa menguasai diri. Mau melakukan yang benar dan menolak yang salah. Nah, pertanyaannya Pak Oma, enkrateia, menguasai diri, melakukan yang benar, menolak yang salah, itu mudah nggak? Gampang tidak? Gampang-gampang susah ya, Pak Oma ya? Gampang-gampang susah. Tidak mudah memang. Contoh ya, Yakobus mengatakan dari seluruh anggota tubuh kita yang sulit untuk dikuasai, apa, Pak Oma? Apa? Ya, ini lidah. Lidah kita ini paling kecil, tapi sulit untuk dikuasai. Lidah ini seperti api kecil, tetapi bisa membakar hutan yang besar. Ketika kita tidak dapat mengendalikan lidah, maka lidah ini akan menjadi hal yang tidak berguna. Ketika kita tidak dapat mengendalikan lidah, maka lidah ini akan menjadi, dalam tanda kutip, bukan jadi berkat. Justru malah menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Konon Opa Oma ya, kata penelitian, laki-laki dan perempuan itu mengeluarkan jumlah kata yang berbeda. Kalau laki-laki itu kurang lebih 7.000 kata per hari. Jadi opa-opa mengeluarkan kata kurang lebih 7.000 kata per hari. Ya, kalau nggak ada kerjaan nanti dihitungin Opa Oma ya. Nggak usah, bercanda ya. Tetapi Oma, perempuan, nah lebih besar, lebih banyak atau lebih sedikit nih kata-kata yang dikeluarkan? Ya? Lebih sedikit. Serius. Lebih banyak kata opa-opa gitu ya. Oma itu lebih banyak kata-kata yang dikeluarkan. Kata penelitian, perempuan atau oma-oma mengeluarkan kata itu kurang lebih 22.000 kata per hari.
3 kali lipat dari apa yang dikeluarkan oleh laki-laki. Laki-laki 7.000, opa oma ya, opa 7.000, oma 22.000. Nah, opa oma terkasih, bukan masalah banyak atau sedikit kata-kata yang keluarkan, tetapi menjadi perhatian kita sebagai pengikut Kristus seberapa banyak kata-kata yang menjadi berkat. Atau jangan-jangan banyak kata-kata yang kita lontarkan justru menjadi batu sandungan, menyakiti sesama kita. Jadi bukan masalah banyak atau sedikit kata-kata yang kita keluarkan, tetapi seberapa bermaknakah kata-kata yang kita keluarkan dalam keseharian kita. Dan ternyata opa oma nggak mudah. Kita kadang-kala gagal untuk menguasai lidah kita. Sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit marah-marah, sedikit-sedikit ngomongin orang, itu baru dari satu anggota tubuh, lidah. Belum dari anggota tubuh yang lain. Jadi ternyata opa oma menguasai diri itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Dan ketika kita gagal menguasai diri, maka yang rugi adalah tidak hanya orang lain, tetapi pertama-tama yang rugi adalah kita sendiri. Yang rugi adalah kita sendiri. Ketika kita gagal menguasai diri, yang rugi pertama-tama adalah diri kita sendiri. Opa oma ini seorang yang sangat terkenal ya, Genghis Khan, ya, seorang yang menguasai Asia, kemudian mendirikan negara Mongol, dan luar biasa. Dia pemimpin yang sangat luar biasa. Tetapi dia pernah mengalami kegagalan, dia gagal untuk menguasai diri. Bagaimana ceritanya opa oma? Ternyata satu kali dalam proses memperluas daerah jajahannya, Genghis Khan ini bersama dengan pasukannya ini kehabisan air minum. Ketika dia berjalan sudah di tengah-tengah padang gurun yang panas, airnya sudah habis, dia mulai kehausan. Lalu ketika dia berjalan terus bersama prajuritnya sudah kehausan, dia menemukan satu aliran air. Wah, ada aliran air di tengah-tengah gurun, ini sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia kemudian menyuruh prajuritnya untuk mengambil air itu, kemudian dia meminumnya. Ketika dia mau meminumnya, apa yang terjadi, opa oma? Ketika dia mau minumnya, elang kesayangan Genghis Khan ini menepis tangan Genghis Khan, sehingga wadah air itu tumpah. Wah, kesel ya opa oma ya, udah panas, terik, udah lama nggak minum. Begitu mau minum, ternyata tangannya ditepis, nggak jadi minum. Yang kedua kali dia mau minum lagi, ditepis lagi sama elang kesayangannya. Lalu yang ketiga kali, ketika dia mau minum, ditepis lagi oleh elang kesayangannya. Wah, akhirnya Genghis Khan marah. Dia marah, dia kesel, udah lagi haus, panas. Ini elang kok bertingkah? Akhirnya dia katakan kepada prajuritnya, prajurit, bunuh elang itu. Padahal elang ini setia menemani Genghis Khan selama Genghis Khan melakukan perluasan daerah. Dan akhirnya elang itu dibunuh. Akhirnya mereka minum air tersebut, dan setelah mengisi persediaan air, mereka melanjutkan perjalanan. Ya, kemudian menyisiri air tersebut. Dan ketika mereka sudah lama berjalan menyisiri air tersebut, ternyata apa yang terjadi? Ternyata di muara air tersebut itu banyak bangkai hewan. Artinya apa? Air itu sudah tercemar. Dan disitulah kemudian Genghis Khan baru sadar, oh ternyata elangnya itu mau memberitahu bahwa air itu sudah tidak bagus, air itu sudah tidak higienis, air itu sudah tercampur dengan bangkai-bangkai hewan. Disitulah dia menyesal karena dia sudah memerintahkan untuk membunuh elang kesayangannya. Opa oma terkasih, Genghis Khan bisa menguasai daratan Cina. Genghis Khan bisa mendirikan Mongol, dia bisa menguasai daerah kekuasaannya. Tetapi dia tidak bisa menguasai diri sendiri. Opa oma, kita bisa menguasai banyak orang. Pasangan kita, anak, cucu, mantu. Tetapi ternyata kita sulit untuk menguasai diri kita. Dan ketika kita sulit menguasai diri kita, yang rugi adalah kita sendiri. Genghis Khan gagal menguasai dirinya, dan dia rugi sendiri. Elang kesayangannya mati.
Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 28. Dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri atau menguasai diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa sih maksudnya kota yang roboh temboknya? Ini kondisi yang seperti apa nih Pak Pendeta? Nah Pak Oma, kota-kota pada masa itu biasanya itu ada tembok-temboknya. Ya kita lihat ya di tengah itu ada kotanya, dikelilingi itu tembok-tembok. Sama seperti Yeriko, ada tembok-tembok yang mengelilingi kota Yeriko. Nah ketika ada musuh mau menguasai kota tersebut, caranya gampang. Robohin temboknya. Kalau temboknya roboh, maka dengan mudah musuh bisa masuk, bisa menyerang, bisa menguasai daerah atau kota tersebut. Nah, ketika kota itu roboh temboknya, ini gambaran apa? Ini untung atau rugi, Pak? Gambaran untung atau rugi? Rugi. Ketika roboh temboknya, maka kota itu rugi, bisa dikuasai, bisa dijarah, bisa dikuasai, orang-orangnya bisa ditawan. Kota itu mengalami kerugian. Nah, firman Tuhan mau katakan apa? Ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, maka kita seperti kota yang roboh temboknya. Kita rugi, Opoma. Kita rugi. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, ruginya apa sih Pak Pendeta? Ruginya apa? Ketika mungkin kita dijauhi oleh teman-teman kita. Kalau kita tidak bisa menguasai lidah kita, siapa sih yang mau dekat sama kita, Opoma ya? Kalau kita seharian ngomel, terus cucu juga nggak suka dekat-dekat kita. Maunya jauh-jauh. Kalau kita suka bersungut-sungut, mungkin orang-orang di sekitar kita juga nggak senang dekat-dekat dengan kita. Kita rugi. Kita nggak punya teman, orang-orang nggak mau dekat-dekat dengan kita. Nah, Pak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak dapat menguasai diri, maka firman Tuhan mengingatkan kita, yang rugi adalah kita sendiri. Ketika seseorang mencuri, lalu ditangkap polisi, yang rugi siapa? Dia sendiri. Dia dipenjara. Ketika dia melanggar lalu lintas, lalu kecelakaan, yang rugi siapa? Dia sendiri. Oleh karena itu penting sekali, Opoma, buat kita untuk menguasai diri kita. Berani melakukan yang benar, dan berani menolak yang salah. Mudah? Nggak mudah. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita menguasai diri kita. Mulai dari lidah kita, mulai dari tangan kita, mulai dari kaki kita. Seluruh tubuh kita. Kita mau belajar untuk menguasai diri kita. Nah, bagaimana caranya, Opama? Yang pertama, yuk kita dalami firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena di sanalah kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Di sanalah Tuhan punya kehendak atas kita. Opama sudah rutin membaca Alkitab? Saya berharap sudah. Apalagi tengah-tengah situasi pandemi ini, banyakkan di rumah, ada banyak waktu kita untuk mendalami firman Tuhan. Mari kita gali firman Tuhan. Saat teduh, ada renungan-renungan yang bisa memandu kita. Dari GKI ada jendela hati. Kita bisa dipandu tiap hari melalui perenungan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Opa-Oma, seorang penginjil bernama D.L. Moody berkata, kitab suci diberikan tidak hanya untuk menambah pengetahuan kita, namun untuk mengubah kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak hanya tahu informasi apa yang ada dalam Alkitab, tetapi kita juga diubah oleh firman tersebut. Yang tadinya kita mungkin sulit menguasai diri, lidah kita suka bersungut-sungut. Karena kita terus membaca firman Tuhan, maka kita juga perlahan-lahan mengurangi sungut-sungut tersebut. Karena di firman Tuhan kan ada, Poma ya, bersyukurlah senantiasa. Ya, begitu ya. Ketika kita mungkin suka marah-marah, ketika kita tidak mau mengampuni, lalu kita baca firman Tuhan, segeralah damai, hidup damai. Ya, jangan sampai marahmu itu sampai matahari terbenam. Nah, akhirnya kita diingatkan, oh iya, kita harus berdamai dengan anak, mantu, cucu. Jadi, umpama kitab suci itu tidak hanya kita baca untuk menambah pengetahuan, tetapi mari kita minta Tuhan, supaya Tuhan mengubah kehidupan kita melalui firman yang kita baca. Firman Tuhan itu ibarat cermin, Oma. Ya, mungkin buat oma-oma suka bercermin ya. Meskipun saat pandemi ini mungkin kita nggak lagi sering bercermin ya. Waktu kebaktian lansia tatap muka sebelum pandemi,
sebelum berangkat, wah dandan dulu nih oma-oma gitu ya, udah rapi belum ya? Make up-nya udah pas atau belum? Sekarang ini karena di rumah aja mungkin udah jarang bercermin Pak Pendeta, nggak apa-apa deh gitu ya. Tetapi apa sih maksudnya firman Tuhan itu seperti cermin? Oma kalau kita bercermin, maka kita akan bisa melihat seluruh wajah kita, minimal ya. Kalau kita bercermin, kita lihat wajah kita. Ketika kita melihat cermin, kita bisa melihat wajah kita, oh ternyata ini bedaknya ketebelan. Oh ini lipstiknya kurang pas, begitu ya. Oh dia kayaknya ketebelan nih, eyeshadow-nya, begitu ya. Sehingga kita perbaiki. Ketika kita melihat firman Tuhan itu seperti cermin, maka kita bisa mengkoreksi. Firman Tuhan bisa mengkoreksi kita, oh ada kurang di sini, kurang di sini. Oh Daud, kamu masih kurang, kamu harus menjaga perkataanmu, kamu harus belajar untuk tidak berbohong. Kamu harus belajar untuk bersyukur. Nah, firman Tuhan itu ibarat cermin. Mengkoreksi kehidupan kita sama seperti opa-oma kalau bercermin. Nah, masalahnya cermin itu harus dekat sama kita, opa-oma. Kalau opa-oma bercermin itu kan biasa dekat ya cerminnya ya. Ya, paling setengah meter sampai semeter gitu ya. Tetapi kan nggak mungkin kita bercermin, cerminnya itu 20 meter di depan sana. Bisa nggak kita koreksi wajah kita? Ada yang kurang rapi dalam pakaian kita. Kalau cerminnya jauh tidak bisa, Opa-Oma. Oleh karena itu, Opa-Oma, kalau kita mau mengkoreksi diri kita, maka cermin itu harus dekat dengan kita. Firman Tuhan itu harus dekat dengan kita. Kita harus terus-menerus hidup dalam firman. Kita harus hidup dalam disiplin rohani, membaca firman Tuhan. Dan disitulah kita tahu kehendak Tuhan. Disitulah kita belajar untuk terus ditempa, diasah, semakin hari semakin lebih baik. Kita tidak hanya tahu yang benar, tapi kita melakukan yang benar. Kita belajar untuk menguasai diri kita. Yang pertama, bagaimana kita mau menguasai diri? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Lalu yang kedua, Opa-Oma, mari kita menguasai hati kita. Tadi sudah belajar firman Tuhan, mari kita menguasai hati kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 18-20, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Perbuatan jahat yang kita lakukan bermula dari hati. Oleh karena itu, Opa-Oma, kita harus menguasai hati kita. Menguasai hati kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana hati kita ini dikuasai oleh Tuhan, bukan si jahat. Ketika saya dan saudara, Opa-Oma bisa menguasai hati kita, maka kita juga bisa mengeluarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, tutur kata, dan juga perbuatan kita. Ada satu ungkapan mengatakan, bunuhlah ular selagi telur. Ya, ular ini kan awalnya telurnya wah lucu ya, lalu kemudian keluar ularnya, wih bagus warnanya ya. Ternyata ketika udah besar, kita pelihara ular itu justru membahayakan kita, mematuk kita. Ular itu ternyata berbisa dan kita bisa mati. Ya, apa sih maksud dari peribahasa ini, bunuh ular selagi telur? Ketika kita punya niatan yang tidak baik, bermula dari hati kita, mari kita bunuh keinginan tersebut. Jangan sampai keinginan tersebut berbuah menjadi perbuatan-perbuatan jahat yang pada akhirnya bisa merugikan kita sendiri. Opa-oma, bunuhlah ular selagi telur. Ketika kita digoda oleh iblis untuk bersungut-sungut, untuk ngomel, ya, untuk marah-marah, untuk berbohong, kan bermula dari hati. Nah, mari kita buang perasaan itu, saya nggak boleh berbohong. Tuhan tolong aku nggak mau berbohong. Aduh Tuhan, ini godaannya nih ya. Aduh, diuji sekali kesabaranku, pengen ngomel sama asisten rumah tangga. Tuhan, kuatkan aku supaya aku nggak ngomel-ngomel. Aduh Tuhan, aku cuma dikasih sedikit nih sama anakku nih. Biasanya dia ngasih banyak. Kali ini dia kasih bulanan aku cuma sedikit. Pengen rasanya bersungut-sungut. Tapi kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan, jaga hatiku supaya aku jangan bersungut-sungut. Opa-oma, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Kita bisa jatuh dalam dosa. Oleh itu, marilah kita minta kekuatan Tuhan.
supaya Tuhan menguasai hati kita. Ketika kita bisa menguasai hati kita, ketika Tuhan menguasai hati kita, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan syukur. Yang tadi mau bersungut-sungut nggak jadi. Jadi bersyukur, Pak Tuhan, aku bersyukur meskipun dikasih sedikit sama anakku, tapi di luar sana ada banyak loh anak-anak yang dikeluarkan dari pekerjaannya, dipecat karena pandemi. Aku bersyukur anakku masih bisa bekerja. Aku bersyukur aku dapat bulanan meskipun lebih sedikit daripada sebelum-sebelumnya. Tuhan, jangan aku bersungut-sungut. Meskipun aku makan hanya tahu, tempe, sayur bening, aku mau belajar bersyukur. Sebab di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa makan karena situasi pandemi yang dihadapi. Apa-apa yang terkasih, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita membiarkan Tuhan menguasai hati kita, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang positif. Yang keluar adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah contoh ketika saya dan saudara bisa menguasai diri. Dan yang ketiga, mari kita evaluasi. Evaluasi apakah dalam kehidupan kita sudah bisa menguasai diri kita. Apa kita masih hidup, misalkan saya mau belajar sebulan ini untuk bersyukur. Ketika habis bulan kita ingat lagi, kita evaluasi. Kemarin saya udah bersyukur belum ya? Oh, kemarin saya belum sepenuhnya bersyukur. Masih bersungut-sungut. Oh, kemarin saya itu masih ngomel-ngomel. Nah, kita mau belajar, oh di bulan Desember nanti, saya mau belajar untuk lebih serius lagi. Untuk mau bersyukur, tidak mau marah-marah lagi, tidak mau ngomel-ngomel lagi, dan saya mau menjaga lidah saya. Nah, harus ada evaluasinya, Opoma. Ya. Nah, satu evaluasi yang sangat baik itu diberikan oleh seorang pendeta kepada jemaatnya ketika mau tidur malam, ya. Ketika mau tidur malam, mereka harus mengucapkan doa, ya. Doanya itu the evening prayer, doa malam hari. Ya, doanya itu ya tercantum dalam Kidung Jemaat 467. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Nah, Pak terkasih, ini adalah satu syair yang diajarkan oleh si pendeta kepada jemaatnya. Ketika mereka mau tidur, evaluasi. Kira-kira tutur kata kita, perbuatan kita, apakah sudah jadi berkat? Atau jangan-jangan sudah menjadi batu sandungan? Jangan-jangan melukai sesama kita. Ketika kita hidup dalam Tuhan, bukan berarti kita sempurna, Opoma ya. Kita seperti Tuhan nggak pernah melakukan dosa. Tidak. Tentu kita akan melakukan dosa. Tentu kita akan jatuh. Tetapi sebagai pengikut Kristus, nah ini yang berbeda. Kita punya keinginan untuk memperbaiki diri. Kita mau mengevaluasi diri kita. Kita mau hidup dalam pertobatan. Sehingga hari semakin hari, kita boleh semakin diasah lagi. Kita semakin bisa lagi menguasai diri kita. Kita semakin serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, Opoma, seperti pohon bertumbuh, berbuah, demikian juga kita. Iman kita boleh bertumbuh, terus berbuah. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Dan hari ini kita belajar menghasilkan buah yang manis melalui apa? Penguasaan diri. Berani melakukan yang benar, dan berani menolak yang salah. Mudah? Tidak mudah. Bagaimana caranya? Mari kita minta kekuatan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita minta kekuatan Tuhan untuk menata hati kita, supaya hati kita dikuasai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, evaluasi. Kita boleh memperbaiki diri kita sehari demi sehari, hidup dalam pertobatan, dan itulah yang Tuhan inginkan. Dan pada akhirnya kita boleh melewati hari demi hari tidak sia-sia. Tapi ada sebuah kenaikan, ada sebuah proses yang buat kita bertumbuh, terus berbuah, menghasilkan buah-buah pengendalian diri demi kemuliaan Tuhan. Opoma, biarlah hidup kita, khususnya Opoma, menjadi teladan, Opoma ya. Di luar sana, mungkin di sekitar kita, anak, mantu, cucu kita, sulit menguasai diri, tapi ketika melihat Oma bisa menguasai diri, ini teladan yang indah. Ini teladan yang baik. Sehingga anak, cucu, mantu belajar dari Oma untuk hal penguasaan diri. Disitulah Oma bisa jadi saksi yang hidup. Buahnya itu bisa jadi berkat buat sesama, khususnya yang ada di rumah. Selamat menguasai diri, Oma. Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita.
Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Daud Cepinabahu. Tuhan Yesus memberkati. Setiap persekutuan kita akan memberikan persembahan yang bisa diberikan melalui transfer ke rekening bank yang tertera di layar, atau dimasukkan ke dalam amplop bertuliskan Komisi Usia Indah yang nantinya bisa dititipkan kepada anak atau saat kita sudah bisa kembali bergereja. Bulan yang akan datang kita akan mengadakan ibadah Natal Komisi Usia Indah pada Sabtu 4 Desember jam 10 pagi oleh Bapak Pendeta Jeffrey Xiao. Mari Bapak Ibu kita terus belajar memperbaiki diri agar hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah Komisi Usia Indah, mari kita menyanyikan lagu Makin Serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Bapak yang terkasih, kita akan menyelesaikan ibadah kita di ruang virtual ini dan akan melanjutkan ibadah kita dalam keseharian kita. Jangan lupa Opoma, mari kita melatih diri kita untuk terus-menerus menguasai diri. Ingatlah firman Tuhan, disiplin rohani, dan bagaimana kita juga minta Tuhan kuasai hati kita. Iblis selalu menggoda kita. Kita harus makin kencang berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan menguasai hati kita, sehingga yang keluar adalah perkataan, perbuatan yang benar. Kita akan jatuh, mungkin, tetapi kita harus juga mengevaluasi diri kita. Kita harus hidup dalam pertobatan, sehingga hari demi hari kita boleh bertumbuh, berbuah di dalam demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebaktian lansia pada saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tolong kami Bapak supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari,
Bantu kami untuk dapat menguasai diri kami, tutur kata kami, perbuatan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi seperti pohon yang terus bertumbuh, terus berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis demi kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi anak mantu cucu kami, khususnya dalam hal pengendalian diri. Bapa dalam surga, kami mau serahkan keseharian kami bersama dengan keluarga kami, dan sebelum kami berpisah, kami hendak memohon berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati opa oma dan keluarga, baik jasmani maupun rohani, memampukan opa oma untuk dapat menguasai diri. Amin. Persekutuan kita sudah selesai. Sampai jumpa untuk persekutuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.